Kali ini kita akan memberikan informasi tentang kromatografi lapis tipis, di mana kromatografi lapis tipis ini sangat penting digunakan pada praktikum kimia bahan alam atau dalam bidang isolasi bahan alam untuk mendapatkan suatu senyawa. Berikut adalah tipe-tipe dari kromatografi berdasarkan fase gerak dan fase diamnya. Ada berbagai macam yang akan dipelajari, tapi kita khusus hari ini adalah untuk mempelajari tentang kromatografi lapis tipis. Fungsi dari penggunaan KLT sendiri atau kromatografi lapis tipis yaitu adalah untuk penentuan jumlah komponen dalam satu campuran, di mana senyawa-senyawa tersebut nanti dapat diketahui. Misalkan dalam senyawa tersebut, dalam komposisi pelarut yang digunakan nanti akan mendapatkan beberapa flavonoid misalkan. Di situ nanti ketahuan flavonoid yang terlihat apakah dia lebih nonpolar, polar, atau semipolar dari pelarut yang digunakan. Kemudian nomor 2 itu dapat menentukan identitas dalam satu campuran. Identitas maksudnya adalah suatu golongannya dilihat dari penampakan noda yang akan digunakan nanti, apakah dia spesifik untuk suatu senyawa terpenoid, steroid, flavonoid, alkaloid, atau yang lainnya. Kemudian nomor 3 penggunaannya untuk memonitor kromatografi kolom dan perkembangan dan melihat perkembangan atau memonitor dari suatu reaksi sintesis. Kemudian nomor 4 penentuan keefektifan dalam suatu proses pemurnian, karena nanti akan dilihat apakah dengan pelarut tersebut nanti akan efektif melihat suatu pemisahannya, dilihat dari pola KLT yang didapatkan. Kemudian yang kelima adalah untuk penentuan kondisi yang efektif dan efisien dari suatu pemisahan kromatografi kolom, yaitu untuk mengetahui apakah dia bagus, apakah dia tidak. Ya, mungkin sama aja dengan yang di atas. Ini adalah contoh untuk memonitor kromatografi kolom dari sintesis, di mana akan diketahui dari awalnya ini suatu produk yang diinginkan kolom, di mana kita mendapatkan hasil kromatografi vakum cair sebelumnya ini dengan pelarut bergradien. Nanti kita akan mendapatkan subfraksi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 di sini. Nah, ini kita akan mengetahui komponen subfraksi yang nanti akan dikejar. Lihat sini kan komponennya banyak, ini sama, maka ini disatukan juga, ini juga disatukan, ini disatukan karena memiliki komponen kandungan kimia yang sama. Seperti di sini juga sama kan. Dilihat yang paling dominan itu adalah yang paling besar nodanya, itu paling dominan. Kita lihat di sini semua minor dan di sini dominan, ada 2 senyawa. Tapi ketika kepolarannya ditambahkan, semakin bawah lihat dari KLT ini semakin plat, ini kan menggunakan pelarut kloroform 100%. Dilihat di sini semakin di atas nodanya maka dia akan lebih nonpolar, semakin dia bawah maka dia akan semakin polar. Di sini nanti akan terlihat suatu pelarut yang digunakan adalah kloroform, nanti terlihat ini adalah visualnya. Kemudian prinsip KLT sendiri adalah bisa dibaca lapisan yang memisahkan itu fase diam terdiri dari bahan yang berbutir-butir ditempatkan pada penyangga berupa plat gelas, logam, atau lapisan yang cocok. Biasanya kita pakai plat aluminium, itu plat alumina namanya. Kemudian campuran akan dipisahkan berupa larutan dikeluarkan berupa bercak atau pita. Setelah itu plat dimasukkan ke dalam bejana tertutup rapat yang berisi larutan pengembang atau fase gerak yang cocok. Pemisahan terjadi selama perambatan kapiler pengembangan. Selanjutnya senyawa yang tidak berwarna harus dideteksi dengan sprayer. Nah, sekarang adalah keuntungan dari KLT, di mana peralatan yang digunakan dan penanganannya sangat sederhana. Kemudian menggunakan waktu yang singkat, memerlukan jumlah cuplikan yang sangat sedikit atau sampel yang sangat sedikit. Kemudian kebutuhan ruangan
yang sangat minimum. Fase diam itu lapisan penyerapnya atau adsorbannya yang merupakan lapisan terbuat dari salah satu bahan penyerap yang khusus digunakan untuk KLT. Itu penyerapan yang umum dipakai adalah silika gel, aluminium oksida, kiselgur, selulosa dan turunannya poliamida. Yang paling sering digunakan yaitu silika gel, itu menghasilkan efek perbedaan dalam pemisahan. Fase gerak pengembang itu merupakan medium angkut dari satu atau beberapa pelarut. Kemudian fase gerak ini bergerak di dalam fase diam karena dia bisa gerak karena ada pori-pori dan adanya gaya kapilaritas. Kemudian pelarut yang digunakan adalah bertingkat, proanalitik, dan bila diperlukan pelarut yang multikomponen, maksimum 3 komponen. Kemudian pelarut campur biasanya digunakan dalam pemisahan senyawa organik. Tujuan dari menggunakan pelarut campur adalah untuk memisahkan senyawa yang baik. Laju lambat fase gerak tergantung pada viskositas pelarut dan struktur lapisan penyerap. Kemudian angka banding pelarut campur dinyatakan dalam bagian volume total 100. Nanti kita akan menggunakan suatu pelarut heksan 6 berbanding etil asetat 4. Nanti akan didapatkan senyawa dengan komponen RF segitu. Nanti kita lihat ada contohnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi RF itu adalah faktor retensi dari suatu senyawa. Nanti dia akan menentukan noda spot-spotnya, nanti ada hitungannya. Kemudian di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi RF itu adalah struktur kimia yang dipisahkan, kimia senyawa yang dipisahkan, kemudian sifat penyerap, kemudian tebal dan kerataan lapisan penyerap. Jadi ketebalan totalannya nanti kita harus atur, kemudian jenis pelarut dan derajat kemurnian pelarutnya. Kemudian derajat kejenuhan dari suatu pengembang dalam bejana yang digunakan, teknik percobaan, jumlah cuplikan yang digunakan, suhu, dan keseimbangan. Faktor-faktor di sini itu mempengaruhi harga RF. Jadi RF itu nanti dia akan terlihat pada spot-spot dari KLT tersebut. Nanti ada titik bercak. Nah, itu adalah namanya spot noda, atau nanti kita hitung letaknya berapakah nilai dari si letak tersebut. Ini adalah peralatan yang digunakan: bejana pemisah, chamber, pipa kapiler, gelas ukur, tisu, pipet tetes, botol parut, pinset, botol sprayer, atau penampak noda, kemudian kompor listrik atau hot plate. Step yang pertama, kita sudah mempersiapkan terlebih dahulu chambernya. Kita terima T1 nya itu adalah suatu beta helirin, kemudian T2 nya itu adalah suatu asam klorogenat, dimana akan terlihat di sini dengan solvent sistemnya adalah kloroform, asetat glasial, kemudian metanol dan airnya menggunakan 4 fase. Kemudian ini menggunakan 1, 2, 3, 4 juga, 4 pelarut yang digunakan. Perbandingannya di sini ada beberapa macamnya perbandingannya, tinggal dilihat. Nah, gimana sih supaya kita tahu perbandingannya berapa? Nah, kan tadi saya bilang trial and error. Jadi intinya bagaimana cara mendapatkan spot noda yang baik. Spot noda yang baik itu dia terlihat nodanya itu bertumpuk rapi, kemudian terlihat ada spot bulat. Nah, itu dikatakan dia senyawa yang bagus pada pelarut tersebut. Kemudian deteksinya dengan menggunakan figur 5 tuh ini, figur 6 nya ini. Kemudian dia menggunakan vanilin asam fosfat secara visual, kemudian menggunakan polyethylene glycol pada lampu UV. Ini adalah senyawa yang menentukan alkaloid. Terlihat alkaloid sini ya, dengan menggunakan Dragendorff deteksinya. Terus nanti Dragendorff visual ya. Kita lihat di sini ada
satu tuh alkaloid ekstrak, kemudian yang duanya adalah metanolnya, kemudian komersial sigaret, rokok biasa, kemudian ditambah metanol ekstrak dari yang nomor 2. Kemudian ada reference T1-nya itu adalah suatu nikotin, T2-nya itu adalah suatu rutin, BRF 0,4, kemudian asam klorogenat, kemudian hiperosida. Nah, nanti di sini kita cek tuh suatu si nikotin ini dari suatu sampel